โอ้ยมึงจะกรี๊ดที่อะไรนักหนาเนี่ยโอ้ยมือปลอมโอ้ย Hai kawan-kawan, hai teman-teman, hai para rebahan. Kembali lagi di channel YouTube Next Dance. Untuk para rebahan dan suka banget dengan film Thailand, pasti sudah tidak asing dengan film yang berjudul Pimek Parkhanong. Pimek merupakan film yang berasal dari Thailand yang bergenre horror komedi serta dirilis pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Banjong Pisatanakorn. Kisah ini diangkat dari cerita urban legend yaitu Pimek Parkhanong yang terkenal di Thailand. Di dalam cerita ini berkisah tentang seorang wanita yang sedang hamil tua, sedang ditinggal oleh suaminya yang sedang berperang. Lalu, bagaimanakah keadaan wanita tersebut? Dan apa yang terjadi? Yuk, kalau yang penasaran, tonton terus ya, jangan di skip-skip, oke? Biar tahu alur ceritanya. Yuk guys, gaskan! Scene diawali dengan wanita yang sedang hamil, yang lagi ngeden, mau ngelahirin, tetapi entah kenapa gak ada seorang pun di sana yang ikut membantunya. Wanita itu menahan rasa sakit hingga ia terjatuh dan memanggil nama Pimek. Lalu scene berpindah. Di sini kita diperlihatkan oleh 5 sekawan yang berada di medan peperangan. Di sini mereka sedang terpojok dan berharap ada bantuan yang menolongnya. 5 orang ini yaitu Ai, Ter, Pak, Sin, dan Mak. Tak lama kemudian, Mak datang dibawa dengan tandu yang mengerang kesakitan. Dan ternyata Mak cuman keselio dong, kata tim medis. Ya elah Mak itu aja bikin heboh sekampung. Lalu di sini teman Mak yang memiliki model rambut yang sangat unik sedang membakar semangat kawan-kawannya agar semangat dalam berperang. Walaupun omongannya tidak tahu apa alurnya, tetapi akhirnya mereka semangat lagi tuh. Tapi saat berperang ternyata mereka sedang terpojok di dalam parit dan terlihat tampan mereka dan tampilan mereka seperti kena areng yang ditaburin. Lalu Mak memandangi foto dan dia berjanji kepada istrinya yang lagi hamil untuk segera pulang. Dan ternyata di awal scene itu adalah istrinya Mak yang lagi ngeden yang bernama Nak. Di waktu yang sama, Nak memanggil nama Mak saat itu sambil menggendong bayi. Tetapi entah kenapa tiba-tiba penduduk desa langsung mengurung diri mereka ketika mereka mendengar suara Nak. Tak lama kemudian, bersama keempat temannya yaitu Ai, Ter, Pak, dan Sin, akhirnya Mak berhasil selamat dari perang. Dan Mak kemudian mengundang mereka untuk datang ke rumahnya. Sambil mengisi waktu, mereka sambil bermain kartu. Dan tak lama kemudian mereka pun tiba di desa Mak, yaitu desa Parkhanong. Lalu sesampai di sana, Mak memanggil istrinya, yaitu Nak. Lalu Mak melihat ada ayunan bayi, namun tak ada bayi di situ. Dan Mak dikagetkan dengan Nak yang berasal dari belakang. Dan mereka pun berpelukan sambil melepas rindu. Dan di sini Mak bertanya kepada Nak kemana anaknya. Lalu Nak memberitahukan bahwa anaknya tengah bermain. Dan Mak langsung menggendong anaknya dan memberikan nama yaitu Dang. Ai Dangลูกพ่อ Lalu teman-teman Mak yang berada di luar mentertawakan nama pemberian dari Mak. Lalu kemudian Mak memperkenalkan teman-temannya dengan istrinya yang cantik jelita.
Karena hari mulai malam, Mak pun mengajak mereka untuk menginap selama beberapa hari di rumah Bibi Mak yang kosong, yang letaknya di seberang rumah Mak. เฮ้ยพวกมึงดูมันดิไม่กลัวคนเลยอ่ะน่ารักเนอะ น่ารักว่ะน่ารักพี่อะไรน่ะ Keesokan harinya, Mak dan teman-temannya pergi ke pasar untuk berbelanja. Tetapi di pasar, semua orang terlihat takut kepada Mak, dan tidak ada satupun yang bersedia menjual barang-barang kepada Mak. Nah, pada sebuah toko bir kecil, ada wanita penjual yang setengah mabuk bernama Bibi Priek. Bibi Priek mencoba untuk memberitahukan Mak tentang Nak, tetapi niat tersebut dihentikan oleh anaknya yang bernama Pink. Di suatu malam, Sin berkata, jika kita melihat di tengah-tengah kaki dengan posisi terbalik, maka kita dapat melihat hantu. Dan yang dimaksud Sin adalah Nak, karena tingkah Nak mencurigakan. Tetapi teman-temannya mentertawakan apa yang dikatakan oleh Sin. Lalu, Sin datang ke rumah Mak untuk mengajak Mak minum, tetapi ia bertemu dengan Nak, dan tak lama kemudian muncul darah dari rok si Nak dan keluar bayi. Tetapi ternyata itu semua mimpi dong. Lalu di sini Sin disuruh teman-temannya untuk memanggil Mak, dan Sin pun terkejut karena mengalami deja vu. Sesampai di sana, Sin melihat keanehan pada rumah Mak yang sangat kotor seperti telah ditinggalkan penghuninya dalam waktu yang lama. Dan tiba-tiba, Sin terjatuh. Dan Sin melihat tangan Nak yang memanjang dari rumah panggungnya untuk mengambil buah yang berada di tanah.เอาดาบมาขาดเฮ้ โอ้เฮียอะไรของมึงไว้เช Dan Sin menceritakan hal ini kepada teman-temannya, tetapi teman-temannya tak menanggapinya dengan serius. Pada saat itu, tidak satupun orang yang menyadari adanya mayat si wanita penjual bir yang mengambang di dekat mereka. Keesokan harinya, saat Ter ingin mengambil sesuatu barang di rumah Mak, Ter pun terkejut melihat kondisi rumah Mak bahwa yang dikatakan Sin itu benar. Lalu, Ter deposit di belakang rumah Mak. Di saat Ter deposit, tak sengaja menemukan cincin yang bercahaya, dan Ter pun ingin melihat lebih jelas cincin itu. Sontak, Ter pun kaget, ternyata itu adalah mayat. Dan Ter ketakutan. Saat Ter ketakutan, ia berlari. Lalu, ia menjatuhkan sarang lebah yang membuat wajah Ter jadi seperti ini, bentol-bentol. Di sini, Ter memberitahukan kepada temannya bahwa Nak adalah hantu. Namun, suara Ter tidak jelas yang membuat teman-temannya kebingungan apa yang dimaksud dengan Ter. Di saat yang bersamaan, Ter melihat Nak memakai cincin yang sama dengan mayat yang dilihat. Lalu, Nak menghampiri Ter dan menanyakan apa yang terjadi kepada wajah Ter. Dan tak lama kemudian, Ter mengambil sesuatu untuk bisa ditulis dan menunjukkan kepada teman-temannya. Lalu teman-temannya mulai mempercayai apa yang diucapkan oleh Sin dan Ter. Dan setelah itu, Mak pun menghampiri teman-temannya. Di sini, Mak ingin melihat kertas yang disembunyikannya. กระดาษอะ กระดาษอะไรมีอะไรที่ไหนแล้วเนี่ย Jadi singkat cerita, semua teman-teman Mak tahu kalau Nak itu sebenarnya hantu. Tadinya, mereka ingin berniat akan berkemas dan meninggalkan desa itu. Tapi mereka berubah pikiran karena merasa tidak tega meninggalkan Mak di sana. Kemudian,
Pada malam harinya, Sin dan Ter menuju ke rumah Mark untuk memberitahukan kepada Mark bahwa istrinya sebenarnya adalah hantu. Sedangkan Ai dan Park dikejutkan oleh kabar kematian penjual bir yaitu Bibi Craig yang mencoba membocorkan soal identitas Nak yang sebenarnya. Dan mereka pun langsung menyusul Sin dan Ter yang akan memberitahukan soal identitas Nak. Khawatir akan kemungkinan hal buruk yang terjadi kepada kedua temannya yang menyusul ke rumah Mark. Di sini, Sin dan Ter hampir saja memberitahukan Mark soal Nak, namun terpotong karena mereka disusul oleh Ai dan Park yang tahu soal kematian penjual bir tadi. Dan mereka pun langsung berbisik kepada Ter dan Sin yang belum tahu soal kematian penjual itu. Memahami apa yang terjadi, mereka pun mengalihkan topik dengan berkata bahwa istri Mark sangat cantik. ใช่ กูจะบอกว่าเมียมึงอะหน้าตาดีมาก อย่างกับนางงามเนี่ยกูร้อนใจทนไม่ไหวเลยจะรีบมาบอกมึงเนี่ย Dan mereka pun izin pamit pulang kepada Mark, tetapi tidak jadi karena Nak mengajak mereka untuk ikut makan malam. Saat makan malam, yang disuguhkan bukanlah makanan yang enak, tetapi makanannya berupa cacing, tanah, dan belatung, dan lain-lain yang menjijikkan. Tetapi teman-teman Mark yang menghargai Mark memakannya sambil ketakutan. Salah satu kalimat yang harus diperagakan adalah mati dan baju yang artinya padang pasir. Dan bodohnya, mereka terlalu larut akan kesenangan hingga lupa soal sisi mencekam yang sebenarnya. Ter yang memperagakan gaya tersebut menunjuk Nak, dan singkat cerita tertebaklah apa yang dimaksud. Mereka dengan sangat antusias dan bahagia mengatakan kalau kalimat itu yang harus ditebak adalah padang pasir, yang artinya yaitu baju, dan dia mati. Maksudnya dia mati itu Nak mati. ไม่ใช่อ๋อ กูรู้แล้ว ผีเสื้อถูก Menyadari telah mengucapkan hal yang tidak seharusnya dibahas, mereka pun langsung mengalihkan topik dan kabur dari sana. Di saat Nak menghampiri mereka, Ter pun menjatuhkan kacamatanya hingga membuat dia tergopoh-gopoh, dan mereka pun langsung kabur dengan perahu. Tetapi di perahu mereka hanya muter-muter aja. Lucu banget saking gopohnya. มึงเลี้ยวทำไมเนี่ย Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk-ketuk pintu mereka. Di sini, mereka sangat ketakutan, dan ternyata itu adalah Mark yang marah karena istrinya dikatakan hantu, dan Mark pun langsung mengusir mereka dari rumah bibinya. Di sini, Mark menceritakan apa yang dikatakan oleh Nak, tetapi anehnya แล้วชาวบ้านก็เชื่อ แล้วก็พากันเกลียดหน้าไปหมด ที่มึงเล่ามากูก็พอเห็นภาพนะเว้ย แต่มึงไม่ต้องดัดเสียงได้เปล่าวะ atas nama persahabatan, mereka tidak dapat pergi dan membiarkan Mark begitu saja bersama hantu Nak. Oleh karena itu, mereka kemudian berunding untuk menyadarkan Mark bahwa Nak telah menjadi hantu. Kemudian, Mark dan Nak pergi ke karnaval desa, dan Nak menggunakan topeng untuk menghindari penduduk desa. Di sini, teman-teman Mark mulai menjalankan misi mereka.
pada suatu arena rumah hantu. Di rumah hantu, mereka pun menculik Mark untuk menjauhi dari Nak. Dan di sini, agar tidak ketahuan dari Nak, mereka pun menyamar jadi penjaga hantu tersebut. Melainkan ธอ melainkan ธอ melainkan ธอ melainkan ธอ. Tak lama kemudian, Nak berhasil menemukan mereka, dan Nak langsung mengulurkan tangannya kepada Ter yang ingin mengambil beras suci. Dan saking takutnya, mereka pun menembus dinding rumah hantu tersebut.โอ้ยมึงจะกินที่อะไรนักหนาเนี่ย โอ้ยมือปลอม โอ้ย Ketika misi mereka berhasil membawa kabur Mark, tiba-tiba luka perang Mark di bagian dada terbuka kembali. Dan pada saat itu mereka melihat cincin yang Mark pakai sebagai liontin kalung, yang sangat mirip dengan cincin mayat yang ditemukan oleh Ter di halaman rumah belakang Mark. Karena curiga, mereka pun melemparkan beras suci ke arah Mark, dan Mark menjerit keras sehingga mereka yakin bahwa Mark adalah hantu yang sebenarnya dan bukan Nak. Lalu mereka pun berlari, dan di sini mereka berdiskusi bahwa ingin menyelamatkan Nak. Sesampai di rumah Nak, lalu mereka mengajak Nak untuk naik perahu bersama dengan Dang. Nak dan Dang diletakkan bagian belakang perahu. Namun ternyata perahu tidak cukup kuat untuk menampung 6 orang, sehingga perahunya hampir tenggelam. Lalu Ter melemparkan kedua dayungnya ke air, dan mereka pun emang tidak jadi tenggelam, tetapi perahunya tidak bisa jalan. เรือไม่จมก็ดีอยู่หรอก แต่จะพายต่อไงล่ะไอ้เหี้ย Pada saat itu, muncullah Mark di tepi sungai yang datang mendekat, dan mereka pun panik. Namun, tak disangka, Mark malah tenggelam. Dan mereka berpikir, masa hantu bisa tenggelam? Kan aneh. Lalu, mereka pun menyelamatkan Mark. Dan Mark menjelaskan bahwa hantu tidak mungkin tenggelam, dan dia menjerit karena mereka telah melemparkan beras suci kepada lukanya. Sekarang ada 7 orang di dalam perahu. Perahu tersebut mulai tenggelam lagi. Di tengah kepanikan mereka, Ter mulai bertanya siapa hantu sebenarnya. Pada saat tersebut, cincin yang sama persis seperti cincin yang dipakai mayat yang di belakang rumah jatuh dari air, dan langsung air dituduh hantu dan ditendang keluar perahu. อะไรวะ โอ้ยยังจะสนเหี้ยอะไรอีก ไอ้เต๋อทีแม่งลงน้ำเลย Namun, mereka yang ketakutan dan mendayung dengan tangan menjadi frustasi. Tiba-tiba, dari belakang, Nak menjulurkan dayung yang sebelumnya sudah hanyut jauh. Dayung tersebut kemudian diberikan kepada Ter yang duduk di depan, dan Ter langsung terhenyak kemudian. Lalu, dia berdiri dan membungkuk untuk melihat di antara kedua kakinya. Di sini ada hal kekonyolan yang terjadi. Ter sambil bernyanyi agar teman-temannya bisa menunduk, dan ternyata di saat teman-temannya telah menunduk, Ter melihat bahwa hantunya adalah Nak. Setelah itu, mereka pun kabur dengan cara berenang ke tepian, tetapi di sini Sin tertinggal karena Sin tidak bisa berenang. Tetapi tak lama kemudian, Sin pun didorong oleh Nak, dan Sin mulai berenang karena ketakutan.โอ้แล้วบอกว่ายไม่เป็น มึงสโตกเป็นไมเคิลเฟลป์เลยแล้ว
Mak yang telah dibuat pingsan bersama ketiga temannya yang tersisa yaitu Sin, Pak, dan Ter mendatangi sebuah kuil untuk menemui biksu di sana dan berniat meminta tolong untuk mengusir Nak. Tak lama kemudian, di sebuah kuil ada yang menggedor-gedor pintu kuil dan itu adalah si Nak. Mak yang sadar langsung memanggil-manggil nama Nak, namun ditahan oleh rekan-rekannya. Naas, di sini usaha mereka gagal total karena kecerobohan mereka. Bahkan si biksu pun kabur lewat jendela. สายสิญจน์เนี่ยพวกเราก็จะปลอด หลวงพ่อ อาตมาลาละ Dan tak lama kemudian Ai pun datang dan di sini mereka pun ketakutan karena mereka berpikir bahwa ada dua hantu di kuil. Tetapi di sini Ai menjelaskan kepada mereka bahwa ia masih manusia dan ia memiliki kain. Ia memiliki cincin sinak karena ia mengambil dari jenazah yang berada di belakang rumah si Mak untuk bermain judi. Setelah percaya, mereka pun berlima berpelukan. Tetapi mereka lupa akan keberadaan Sinak dan kemudian mereka pun menghadapi kemarahan Sinak. Mereka berdebat dengan keras untuk mengusir Sinak dan untuk meninggalkan Mak karena mereka telah berbeda dunia. Namun ternyata Mak sebenarnya sudah tahu sejak lama bahwa Nak adalah hantu. Tapi karena cintanya, Mak mengabaikan dan pura-pura tidak tahu. Di sini, si Mak mengatakan bahwa dia lebih takut harus hidup tanpa Mak daripada hidup bersama hantu. Teman-temannya yang melihat hal tersebut terharu dan berpelukan. Dan mereka pun berjanji untuk tidak meninggalkan satu sama lain dan tidak akan takut walau salah satu dari mereka telah menjadi hantu. Dan ending pun selesai. Di film ini kita diajarkan tentang apa itu arti persahabatan dan juga tentang rasa cinta kepada kekasihnya. Walaupun kekasihnya sudah tiada, tidak membuat Mak menjadi tak mencintai Sinak lagi. Bahkan ia malah mengabaikannya dan pura-pura tidak mengetahui bahwa Nak sudah tiada agar ia bisa hidup bersamanya dengan lebih lama lagi. Selain itu, di film ini mengajarkan kita tentang perjuangan untuk negeri dan keluarga. Saat Mak berperang, ia selalu mengingat Nak dan anak yang dikandungnya. Film ini juga membuktikan bahwa kasih sayang seseorang dapat memberikan motivasi kepada seseorang, seperti saat Mak terluka karena perang dan dapat bertahan melewati peperangan yang dialaminya, karena mempunyai motivasi untuk bertahan, yaitu Nak. Terima kasih teman-teman sudah nonton film ini sampai habis ya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oh iya, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Bye bye. Sampai nanti di channel YouTube Next Den.